Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di Himpunan Wilayah Rohani Santo Paulus Miki bersama dengan para pengurus Dewan Pastoral Paroki Inti, pengurus wilayah rohani dan kelompok kategorial yang hadir, yang terundang oleh pengurus dan umat wilayah rohani Santo Paulus Miki yang saya kasihi. Bahkan siapapun umat yang mengikuti misa ini secara live streaming yang kami kasihi. Hari ini kita merayakan pesta Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Jadi Santo Paulus Miki itu adalah imam Yesuit pertama orang Jepang yang menjadi martir di kota Nagasaki bersama imam-imam Spanyol. Karena itu disebut imam dan kawan-kawan. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk tumbuh dan berkembangnya iman di tanah Jepang, bahkan iman di seluruh dunia. Salah satu panca perutusan gereja kita adalah martiria, atau semangat kemartiran, atau semangat pemberian diri. Maka kita akan menjadi orang Katolik yang sempurna kalau pola hidup kita bukan berpusat pada diri, tapi berpusat pada orang lain. Prinsip altruisme dalam relasi kita dengan sesama, sehingga efek egoisme karena kita mampu berjiwa martiria kita coba hilangkan, dan efek berpikir untuk kebaikan dan kemajuan orang lain menjadi gaya hidup, semangat melayani kita bahkan di tengah ancaman tantangan nyawa. Itu semangat kemartiran, dan itu sangat dibutuhkan oleh Yesus, bahkan oleh dunia saat ini. Karena itu tadi dalam bacaan Injil bagian pertama, Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Sehingga apa yang penting, kita oleh warta permandian juga punya tugas imamat rajawi untuk mengantar orang sampai kepada Yesus. Dan setelah mengantar orang sampai kepada Yesus tadi, para murid kembali kepada Yesus berbicara tentang karya kerasulan yang sudah mereka lakukan. Dalam bahasa orang, prinsip monitoring dan evaluasi. Itu yang dibuat oleh para murid. Mereka kembali berkumpul bersama Yesus dan menceritakan apa yang sudah mereka buat kepada banyak orang.
yang dalam bahasa orang gereja modern prinsip monitoring dan evaluasi, yang instrumennya oleh Gereja Keuskupan Manado dibuat lewat buku database, buku kronik, buku rapat, dan juga buku informasi, dan juga buku laporan keuangan. Itu monitoring yang kita buat pada zaman modern ini, yang pada zaman Yesus mereka duduk bersama dan bercerita tentang peristiwa dan riwayat kerasulan. Dan tidak sampai situ juga. Yesus mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Ini saya ingat dengan surat Bapak Uskup Advent. Kita diajak untuk berhenti sejenak. Jangan sibuk dan ribut dengan pekerjaan dan kesibukan duniawi, tapi mari kita berhenti sejenak untuk refleksi, introspeksi, agar kita boleh mengevaluasi kinerja, apakah itu sudah sejalan dengan kehendak dan kebaikan Tuhan. Maka gereja kita sangat indah, bukan cuma gereja yang ribut dengan pelbagai macam nyanyian-nyanyian hura-hura, tapi gereja kita juga adalah gereja yang hening, gereja yang kontemplatif. Karena itu kita punya persekutuan gereja, ada biarawan-biarawati yang berkarya aktif, ada juga biarawati yang kontemplatif, sehingga ada keseimbangan antara aksi duniawi untuk mengajak orang sampai kepada Yesus, tapi juga ada aksi rohani berkontemplasi bersama Tuhan untuk kita tetap dipelihara dalam rahmat dan berkat Tuhan. Maka betapa pentingnya juga keheningan, kesunyian dalam Tuhan, yang dalam bahasa saya dalam refleksi tadi pagi, hening dalam Tuhan bersama Yesus, kita akan tumbuh dan berkembang dalam belas kasihan. Sebab ada bahaya orang yang cuma sibuk ribut dengan urusan-urusan duniawi, pasti mudah marah karena barangkali dia terbius oleh pangkat, jabatan, dan kekayaan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Yesus, biarpun dia sementara pergi ke ruang sunyi, ketika melihat orang banyak, dia tergerak hati oleh belas kasihan. Maka salah satu kemajuan kemanusiaan kita senantiasa diharapkan selalu tergugah manakala ada orang yang lebih butuh daripada kita. Kita akan tergerak hati oleh belas kasihan manakala ada orang yang sakit dan menderita. Dan itu yang diteladankan oleh Yesus. Jadi umat wilayah rohani Santo Paulus Miki, hari ini kita diajak untuk meneladani pemberian diri Santo Paulus Miki, yang salah satu aplikasinya adalah hidup dalam keheningan bersama Tuhan, agar dalam keheningan bersama Tuhan ada gerakan belas kasih, sehingga kita lebih ikhlas melayani Tuhan, lebih gembira melayani Tuhan, dan juga lebih rajin melayani Tuhan di tengah persekutuan kita. Apalagi pada masa pandemi ini, kita diharapkan tetap memiliki kecerdasan rohani untuk adaptif, bukan menyesuaikan diri dengan pandemi, tapi sambil bersahabat dengan pandemi, kita menjadi vaksin kehidupan, vaksin iman bagi semua orang yang kita jumpai dalam karya, kinerja, persaudaraan, dan persekutuan kita. Jangan takut, Tuhan yang Maha Baik selalu menjaga dan memberkati kita, dan Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan yang sudah berbahagia di surga pasti menjadi pendoa yang unggul dan ulung bagi Anda semua, bahkan bagi seluruh gereja yang Dia cintai. Amin.